warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ria? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Yu. Bagaimana kabar Bu Yu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Ria. Kita tetap semangat ya. Tetap semangat Bu. Ya. Kemarin waktu kita bertemu dengan Bu Ria, kelihatannya Bu Ria ingin menceritakan tentang permasalahan karena kemarin saya belum ada waktu, jadi belum bisa mendengarkan cerita Bu Ria. Mungkin hari ini Bu Ria bisa menceritakan permasalahan yang Bu Ria hadapi. Ya, baik Bu Yu. Jadi begini, saya punya permasalahan di sekolah saya, terutama di kelas yang saya ampu Bu. Jadi ada salah satu siswa yang perilakunya kurang baik. Sering menjahili temannya, baik pada saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Ada yang temannya itu didorong, kemudian ada yang dilempar pakai pensil, ada pula yang dipukul pakai buku, sampai anak-anak tersebut menangis. Bahkan ada juga yang sampai terluka, Bu. Itu toh permasalahannya Bu. Iya, Bu. Dari perbincangan kita, apa yang Ibu Ria harapkan? Iya, di dalam perbincangan kita, saya berharap saya tahu permasalahan bagaimana solusi, Bu, untuk merubah perilaku dari siswa tersebut agar memiliki perilaku yang baik, Bu, sehingga tidak ada kejahilan ke teman-temannya lagi. Oh iya. Kan agar anak-anak tersebut dapat berperilaku dengan baik. Seperti itu ya Bu Ria? Iya, Ibu. Iya. Kalau dilihat dari kasus Ibu yang dihadapi Ibu sekarang, mungkin ada penyebab anak tersebut berperilaku seperti itu Ibu? Iya, Ibu. Jadi anak tersebut sebenarnya ini ya Bu, kurang perhatian ya sebenarnya, kurang perhatian dari gurunya sehingga anak tersebut bertingkah sesuka seenaknya sendiri seperti itu Bu. Jadi terkadang ketika kita baru mengajar dia lebih asik dengan tingkahnya sendiri, mungkin dengan ya seperti itu tadi, menjahili temannya di saat temannya baru fokus untuk mendengarkan. Ada juga yang mengambil pensil temannya, bahkan ada yang sampai bukunya direbus, seperti itu Bu. Oh itu ya. Terus yang ingin saya tanyakan lagi sama Bu Ria, kira-kira indikator baik menurut Bu Ria itu apa supaya perilaku anak itu menjadi baik? Iya, jadi dalam masalah saya ini, saya mengambil indikator. Yang pertama, tidak jahil ke temannya lagi. Kemudian yang kedua, saling membantu atau menolong. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai rasa empati yang tinggi pada temannya, Bu. Jadi yang saya ambil indikatornya yang ketiga itu tadi. Ya, itu indikator-indikator yang akan Ibu Ria lakukan supaya bisa merubah perilaku anak-anak tersebut ya yang belum baik perilakunya. Sekarang dari penjelasan Ibu Ria tadi, indikator baiknya kan ada 3, diantaranya tidak jahil kepada temannya, saling membantu atau menolong, terus dia mempunyai rasa empati yang tinggi pada temannya. Yang bisa Ibu Ria lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Ria. Kira-kira apa itu Bu Ria? Iya Ibu. Dari permasalahan saya ini yang pertama kali saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas Bu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kesepakatan kelas. Dari situ mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide dari gagasan mereka sendiri. Kira-kira kesepakatan apa yang mereka inginkan? Mungkin mereka bisa menyebutkan disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling sayang kepada teman. Nah,
dari kesepakatan ini, mereka harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya, Bu. Kemudian, indikator yang kedua yaitu bermain peran dari video yang saya tampilkan. Nah, dari video-video tersebut, anak-anak atau siswa tersebut bisa melihat tokoh yang baik dan tokoh yang tidak baik. Nah, dari tokoh yang baik, mungkin mereka bisa meniru apa tingkah laku yang harus mereka ikuti. Tetapi ketika tingkah di tokoh itu tidak baik, jadi tidak harus mereka ikuti seperti itu. Kemudian ketika selain tingkah laku ya Bu ya, selain tokoh yang baik dan kurang baik, mereka juga tahu dampak akibat dari suatu kejadian ya Bu ya. Ketika ada suatu kejadian yang melakukan kesalahan, mereka itu mau meminta maaf seperti itu, Bu. Nah, sehingga dari kesalahan itu mereka bisa belajar untuk tidak mengulang kembali. Nah, dari kesepakatan kelas ini, saya berharap bisa menciptakan budaya positif kelas itu sendiri, Ibu. Ya, sangat luar biasa ya Bu Ria yang ingin dilaksanakan tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas dan menayangkan video tentang perilaku yang baik. Baik Bu Ria, dengan langkah membuat kesepakatan kelas dan bermain peran dari video anak-anak dapat berperilaku dengan baik. Dari rencana aksi nyata tersebut, menurut Bu Ria, mana yang harus didahulukan? Baik, dari dua langkah tersebut, mungkin saya akan mendahulukan yaitu yang membuat kesepakatan kelas, Ibu. Karena untuk waktu yang terus kemudian yang kedua baru berperan sesuai video yang sudah saya tayangkan. Jadi mereka bisa belajar dari tokoh itu, baik tokoh yang baik maupun tokoh yang tidak baik. Jadi setelah itu mereka bisa melakukan peran di depan kelas, seperti itu, Bu. Oke, sebagai bentuk tanggung jawab dalam waktu yang dekat, akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kapan waktu yang bisa Bu Ria lakukan untuk membuat kesepakatan kelas tersebut? Iya, karena memang siswa ini sudah berperilaku kurang baik sudah sangat lama ya Bu, maka saya akan segera mencari solusi agar anak ini bisa berubah dan berperilaku baik. Insya Allah besok sudah saya laksanakan untuk membuat kesepakatan kelas Ibu. Ya, Ibu. Ya, semoga berhasil ya Bu ya dalam membuat kesepakatan kelas sehingga perilaku anak-anak itu berubah. Iya Bu Ria, dari awal sampai akhir percakapan kita ini, yaitu akan membuat kesepakatan kelas atau bermain peran lewat video. Kira-kira dari percakapan kita, apa yang Ibu Ria dapatkan? Baik, dari percakapan kita pada siang hari ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Sehingga anak yang berperilaku jahil kepada temannya bisa berubah dan menjadi anak yang lebih baik. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan yang seperti tadi, agar siswa dapat berperilaku lebih baik lagi, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Yul, atas perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga siswa yang tadinya sudah berperilaku kurang baik tadi dapat berperilaku baik, Bu. Terima kasih atas solusi dari permasalahan saya, Ibu. Sangat bermanfaat sekali. Ya. Terima kasih, Bu Yul. Terima kasih Bu Ria. Semoga Bu Ria pun akan melaksanakan indikator-indikator yang telah disampaikan. Semangat Bu Ria. Semangat buat Bu Yul juga. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yu, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Ria, alhamdulillah kabarku sampai saat ini baik-baik saja. Ya, alhamdulillah kita semua sehat-sehat saja ya Bu. Masih semangat Bu? Alhamdulillah masih semangat dan terus semangat Ibu Ria. Ya, baiklah Bu Yu.
Saya perhatikan dari tadi Bu Yul kelihatannya kok murung sekali ya. Tidak seceria dan tidak semangat seperti hari-hari biasanya. Kalau boleh tahu, ada masalah apa ya, Bu? Boleh cerita sama saya? Jangan sungkan, Bu. Iya Ibu, sebenarnya itu saya mempunyai masalah, tetapi saya bingung saya akan bercerita dengan siapa, saya akan curhat dengan siapa. Kira-kira Bu Ria ada waktu enggak untuk nemani saya curhat? Sehingga masalah yang ada di pikiran saya, yang mengganjal di dalam hati saya, nanti akan bisa cair, seperti itu. Insya Allah saya siap, Bu. Lagian hari ini saya ada jam kosong. Alhamdulillah ya Bu, Bria siap untuk mendengarkan curhatan saya. Masalah yang saya anggap berat di dalam proses pembelajaran setiap harinya. Baik, oh coba cerita sama saya, Bu. Apa permasalahannya? Saya itu kan mengajar di kelas 2 Bu. Oh, di kelas 2. Ada apa Iya. dengan anak kelas 2, Bu? Oh, di dalam kelas 2 itu banyak siswa yang kurang atau belum bisa membaca Ibu. Ada pula yang tidak antusias dalam pembelajaran. Intinya, saya menghadapi berbagai masalah persoalan yang menjadi kendala dalam pembelajaran. Sehingga saya itu merasa kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran itu. Eh, sudah saya ajari membaca, tetapi masih belum bisa. Apalagi kalau saya itu bersamaan dengan menulis. Tambah sulit saya lagi untuk saya tanganinya. Seperti itu, Ibu. Baik. Jadi menurut Bu Yul, apa Bu Yul harapkan dari curhatan kita pada siang hari ini? Eh, dari curhatan saya kepada Bu Ria, saya berharap itu ada solusi atas permasalahan yang saya alami. Supaya anak yang belum bisa membaca ini bisa membaca dan bisa mengikuti pembelajaran yang berlangsung setiap harinya. Iya, Bu Yul. Keterampilan membaca sangat penting dimiliki oleh seorang peserta didik karena keterampilan membaca merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Menurut Bu Yul, hal apa saja yang membuat peserta didik belum bisa membaca? Ya, siswa, kalau saya Bu, siswa masih mengalami kesulitan dalam mengeja huruf, kesulitan dalam membedakan huruf, kesulitan mengeja kata, dan masih terbata-bata dalam membaca sebuah kalimat. Mungkin banyak faktor yang menjadi penyebab siswa kesulitan membaca ya, Bu. Ya Ibu, memang uh, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan dalam membaca. Nah, itu coba disebutkan apa saja penyebabnya. Kalau menurut saya Ibu, salah satunya adalah minat dan motivasi. Jika anak itu tidak mempunyai minat dan motivasi, maka siswa itu tidak bisa membaca karena tidak ada keinginan membaca di dalam hatinya. Seperti itu. Apakah ada faktor lain lagi yang menyebabkan siswa tidak bisa membaca, Bu? Eh, Selama ini yang saya amati itu ada Ibu. Yang pertama adalah keterampilan dasar membaca. Siswa yang belum menguasai keterampilan dasar membaca seperti mengenal huruf, memahami bunyi huruf, atau menggabungkan bunyi-bunyi huruf menjadi kata-kata. Yang nomor 2 adalah kesulitan membedakan huruf vokal. Siswa yang mengalami kesulitan membaca akan kesulitan membedakan huruf vokal. Karena huruf konsonan dengan huruf vokal yang sudah dipadukan, kadang anak itu tidak bisa menghubungkan atau mengeja dua huruf seperti itu. Bu Yul, coba dilihat lagi bagaimana lingkungan keluarga, keadaan ekonomi orang tua, dan suasana belajarnya. Iya Ibu, dari faktor yang sudah saya sebutkan tadi, kalau kita melihat faktor dari luar itu ada Ibu.
Salah satunya adalah keluarga yang harmonis menjadi salah satu faktor terpenting untuk perkembangan anak. Sedangkan keadaan ekonomi orang tua bisa menjadi salah satu faktor penyebab siswa mengalami kesulitan membaca. Karena apa? Orang tua peserta didik tidak sempat mempelajari atau menemani anak tersebut untuk belajar di rumah. Dikarenakan orang tuanya itu sudah kesal atau sudah capek dalam bekerja sehari-hari, sehingga anaknya itu belajarnya hanya belajar seperti itu, tidak bisa, orang tuanya tidak bisa mendampingi anak tersebut. Bagaimana dengan suasana belajarnya, Bu? Kalau suasana belajarnya, saya kira suasana belajarnya sudah mendukung, Ibu. Karena saya menggunakan bahan ajar, metode pembelajaran, atau alat peraga yang sudah memadai. Siswa yang sudah bisa membaca bisa mengikuti pembelajaran setiap hari dengan baik. Tetapi saya fokuskan kepada peserta didik yang belum bisa membaca tersebut. Karena anak tersebut supaya bisa membaca dan nantinya bisa mengikuti pembelajaran yang saya lakukan setiap harinya di kelas. Bagaimana imbasnya jika peserta didik itu kesulitan membaca dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari? Oh, imbasnya sangat terlihat sekali, Bu. Ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar membaca, maka siswa akan tertinggal dengan siswa yang lainnya. Selain itu, siswa merasa terbebani dengan apa yang ditugaskan oleh guru, dikarenakan siswa yang berkesulitan dalam membaca tidak mampu mengikuti instruksi atau eh, apa ya, atau PR atau seperti itu ya yang diberikan oleh guru. Ketertinggalan inilah yang nantinya membuat siswa ini tidak mendapat nilai yang sesuai KKM seperti itu. Dari pandangan atau pengamatan Bu Yul selama ini, apa karakter siswa yang kesulitan membaca? Dari pengamatan saya, karakteristik siswa yang belum bisa membaca adalah gerakan ketegangan. Mereka akan merasa tegang, gugup, dan kesulitan berpikir ketika guru meminta siswa itu membaca, mengerutkan dahi, dan nada suara akan terdengar lirih karena mereka merasa takut dan tidak percaya diri. Baik. Jadi sekarang apa rencana Bu Yul untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, di sini saya mempunyai rencana atau strategi yang dalam sehari-hari untuk mengatasi anak yang mengalami kesulitan membaca, yakni dengan cara mengubah saya belajar dengan peserta didik saya. Ya. Wah, bagus itu Bu Yul. Strategi yang bagaimana yang diterapkan untuk menjadikan peserta didik itu bisa membaca? Iya, di sini ada beberapa strategi yang akan saya lakukan supaya siswa itu bisa membaca. Yang pertama adalah memastikan peserta didik itu mengenal huruf dengan baik. Yang kedua adalah mengajak peserta didik memahami kata yang dibaca. Terus yang nomor 3 adalah belajar dengan kartu kata. Nomor 4, memperkuat pemahaman fonemik. Dan yang nomor 5, belajar menulis dengan cara saya dikte. Setiap hari saya dikte, maka anak-anak itu akan bisa membaca atau menulis sedikit demi sedikit. Yang nomor selanjutnya adalah baca buku yang tepat. Walaupun itu tidak panjang, tidak harus panjang, tapi anak itu setiap hari saya suruh untuk membaca. Walaupun dalam satu kalimat atau 2 kalimat seperti itu. Dan yang paling penting adalah visualisasi, Ibu. Dengan menggunakan alat visual seperti poster, flashcard, atau gambar abjad yang menarik dan buku belajar yang dengan cara membaca cepat, itu akan menimbulkan semangat atau motivasi anak tersebut. Dan yang terakhir adalah, yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan
kedua orang tua peserta didik yang belum bisa membaca. Untuk bekerja sama dengan saya, yaitu saya meminta kepada kedua orang tuanya untuk sedikit meluangkan waktunya mendampingi anaknya, sehingga anaknya bisa mempunyai atau merasa diperhatikan kepada orang tua. Sehingga nanti apa yang diajarkan di sekolah bisa diterapkan di rumah dengan pendampingan orang tua. Bagus sekali rencana Bu Yu, semoga berhasil ya. Nah, apa komitmen Bu Yu terhadap rencana Ibu ini? Iya, saya berkomitmen selalu melaksanakan strategi di atas untuk siswa yang belum bisa membaca. Saya akan melakukan pembelajaran dengan pengelolaan kelas yang bagus dengan siswa yang sudah bisa membaca, sehingga anak yang sudah bisa membaca tetap belajar dengan kondusif. Saya akan membuat pembelajaran mengasihkan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan menarik, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga para siswa dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat suasana pembelajaran yang kondusif. Siswa senang dalam kegiatan pembelajaran, saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada siswa-siswi atau peserta didik di dalam kelas tersebut. Wah, bagus sekali Bu Yu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Bu Ria atas waktu yang diberikan kepada saya, menemani sharing saya, menemani curhatan saya, dan saya pun bisa akan melaksanakan strategi-strategi yang telah saya ungkapkan. Dan semoga kita semuanya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semuanya ya Bu Ria. Ya, amin Bu. Amin. Terima kasih Bu Ria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.